Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudhu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa Allah berikan kepada diri kita. Kita katakan senantiasa karena nikmat yang Allah berikan kepada diri kita ini selalu dan selalu Allah berikan. Tidak pernah Allah lupa, tidak pernah Allah meninggalkan seseorang pun di muka bumi ini untuk memberi nikmatnya. Allah senantiasa memberi kenikmatan-kenikmatannya, memberikan semua yang kita bisa rasakan saat ini. Ini adalah wujud dari kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita. Di antaranya para saudara jamaah, kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kewarasan, kelonggaran, jasad yang sempurna, kemudian kita bisa melaksanakan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ini adalah nikmat dari Allah, yaitu nikmat hidayah Quran Hadis Jamaah. Nikmat yang bisa mengantarkan diri kita masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Ini adalah wujud kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita. Wujud cintanya Allah kepada diri kita, kita masih diberi kenikmatan-kenikmatan. Kita bisa merasakan luar biasanya nikmat Allah ini kalau Allah sudah mencabutnya. Bukan berarti Allah lupa dengan diri kita, tidak. Itu adalah cobaan untuk menilai, untuk mengukur tingkat kesabaran diri kita para saudari jamaah. Kalau kita dicoba Allah, kita bisa sabar dan kita selalu bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, maka Allah akan menambahnya. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mau bersyukur, mensyukuri atas semua kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada diri kita pasal jamaah, Allah akan menambahnya. Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada diri kita. Entah melalui jasadnya bisa sehat, kemudian waktunya juga longgar, bisa menetapi ibadah. Kalau kita mau bersyukur atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita ini, Allah akan menambahnya. Dan Allah menambahnya ini kita tidak tahu. Entah melalui kesehatan kita ditambah oleh Allah, rezeki kita ditambah oleh Allah dari tempat yang tidak disangka. Dan di situ kita tidak menyadarinya bahwa Allah sedang menambah kenikmatan kita. Yang mungkin setiap harinya mungkin kalau melakukan aktivitas kok sering capek. Kemudian kita bersyukur kepada Allah. Nah, di situ Allah menambah kesehatan kita, kekuatan kita ditambah oleh Allah, sehingga kita tidak mudah gampang capek. Kemudian kita di sini para saudara jamaah, kalau kita tidak bersyukur atas kenikmatan-kenikmatannya Allah yang diberikan kepada diri kita, maka ketahuilah, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketahuilah bahwa siksaku Allah sangatlah pedih, sangatlah menyakitkan para jamaah. Ini orang yang mau bersyukur akan ditambah kenikmatannya. Bersyukur ini tidak dinilai dari jumlah yang sangat banyak, jumlahnya tidak. Besar, kecil, wajib kita syukuri para jamaah. Jangan sampai ketika kita dicoba oleh Allah, kita mengeluh, tidak berdoa kepada Allah.
Ketika kita diberi nikmat oleh Allah, kita mengukurnya. Nikmat yang kecil, jangan terus jemaah. Kita bersyukur atas nikmat yang banyak maupun nikmat yang kecil, gitu. Tapi kalau kita tidak bersyukur, Allah akan menyiksanya pasti. Akan menyiksa kepada diri kita, entah melalui apa yang sudah kita punya ini dikurangi oleh Allah. Contohnya, nikmat sehatnya dicabut oleh Allah. Karena kita tidak bersyukur, tidak memanfaatkan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah. Diberi kelonggaran sama, tidak digunakan untuk bersyukur, untuk beribadah kepada Allah. Ketika nikmat itu dicabut, baru kita merasakan bahwa kenikmatan Allah ini sangat luar biasa, sangat besar. Ini, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian para jamaah bersyukur kepada para perantara agama, para wasilah hidayah, kemurnian Quran hadis jamaah ini, sehingga bisa sampai kepada diri kita bisa merasakan nikmat hidayah Quran hadis jamaah ini karena diperantarai oleh para wasilah hidayah. Orang yang tidak mempunyai kerabat dengan kita, tidak ada hubungan kerabat dengan kita mungkin. Tapi beliau-beliau menyempatkan dirinya, menyempatkan waktunya, jasadnya, pemikirannya untuk memperjuangkan kemurnian hidayah Quran hadis jamaah ini agar bisa lestari ila yaumil qiyamah. Disampaikan kepada generusnya, orang-orang yang akan menggantikan diri kita. Karena yang namanya kehidupan para jamaah itu ada kelahiran, kemudian ada kematian. Ada yang dilahirkan, ada yang hidup, kemudian setelah hidup ada kematian. Dan setelah kita mati para jamaah, kalau kemurnian Quran hadis jamaah ini tidak kita turunkan, tidak kita sampaikan, kita wariskan kepada generasi penerus kita, maka generus kita ini akan kebingungan. Bahkan mungkin tidak akan mendapat hidayah, tidak mau mengaji, tidak mau membaca Al-Quran mungkin, tidak sholat, karena tidak ada tuntunan, tidak ada generasi yang menyampaikan kepada generasi yang akan datang. Ini jangan sampai terjadi. Adanya kita menyampaikan kepada generasi penerus kita, generus kita ini, agar kemurnian hidayah ini tetap lestari ila yaumil qiyamah. Agar anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, keturunan anak-anak kita bisa merasakan kenikmatan hidayah, kemurnian Quran hadis jamaah ini. Alhamdulillah atas semua perjuangan para perantara agama, para wasilah hidayah. Kita syukuri alhamdulillah ijazahumullahu khaira. Moga-moga Allah paring manfaat lancar dan barokah. Kemudian bersyukur kepada para saudara jamaah yang masih menyempatkan hatinya, melonggarkan waktunya untuk terhubung di siaran ini. Atas semua kelonggaran waktunya disyukuri alhamdulillah. Jazakumullahu khairah. Moga-moga Allah paring manfaat, aman, selamat, lancar dan barokah. Kemudian di sini saya ingatkan hatinya tetap diniati niat mukhlis lillah karena Allah. Jangan sampai karena terbiasanya kita di dalam mengikuti acara dalam amrin jami', acara-acara yang sudah dimusyawarahkan, ini menjadi hilang rasa. Karena terbiasanya itu. Karena terbiasa hilanglah rasa. Allah biasa nanti terhubung mengikuti acara. Sehingga karena terbiasanya ini lupa dengan niat karena Allahnya. Itu maksudnya para sahabat. Karena terbiasa mengikuti aktivitas rutinitas sehingga lupa dengan niatnya, lupa dengan niat karena Allah, sehingga kita tidak niat karena Allah dalam mengikuti acara ini. Tidak seperti itu para jamaah, tapi tetap kita niati hati kita tersambung di sini
dengan niat karena Allah. Ini para jemaah. Atas semua ketaatannya, atas semua kelonggaran waktunya, saya ucapkan syukur sekali lagi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Muga-muga Allah paring barokah. Sesuai dengan dalilnya para jemaah, niat karena Allah ini sangat penting. Karena Allah akan memberi pahala kita, memberi apa yang sudah kita laksanakan ini diukur dengan niat karena Allahnya. Diukur dengan niat karena Allah. Bukan banyaknya aktivitas kita di dalam mengaji, di dalam mencari ilmu. Tidak. Tapi niat karena Allah. Apabila kita sudah niat karena Allah, pasti Allah akan menulis amalan kita. Akan ditulis oleh Allah. Dan kita di sini semata-mata mencari ridhonya Allah. Kita mencari keridoan yang Allah akan berikan kepada diri kita. Yarjuna rahmatahu wa yakhawfuna adzab. Semata-mata mencari ridhonya Allah, rahmatnya Allah, yaitu berupa surga. Kita mengharapkan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan takut akan siksanya Allah, azabnya Allah, nerakanya Allah. Menghindar dari neraka. Ini para jemaah. Jangan sampai kita salah niat. Salah niat, entah niat apapun yang tidak niat karena Allah. Ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi para jemaah. Tetap kita niati karena Allah. Kemudian di sini dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah, ini kalau kita pingin masuk ke dalam surga para jemaah, maka tuntunannya atau pedomannya harus benar, harus murni. Pedomannya harus benar, Quran hadis jamaah. Secara mangkul, musnad, mutasil, murni para jamaah. Tidak tercampur, tidak kecampuran dengan hal-hal yang berbau syirik, bid'ah, khurafat, takhayul. Harus benar pedomannya. Kemudian yang kedua, niatnya harus benar, niat karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah sampai tutup pol ajal pati, sampai ajal kita menjemput diri kita. Kemudian yang keempat para jamaah, tidak lupa, yaitu bersih dari dosa, bersih dari dosa-dosa. Kalau pedomannya sudah benar, tapi tidak niat karena Allah, tidak pol sampai ajal kita, percuma para jemaah, tidak ada nilainya. Pedomannya benar tapi tidak niat karena Allah. Karena banyak orang yang memegang Al-Quran tapi tidak bisa menerapkan isi dari Al-Quran itu sendiri. Dia membaca Al-Quran, dia tahu dalil, dia tahu kebenaran Quran hadis, tapi tidak bisa mempraktekkan isi dari Quran hadis itu sendiri. Banyak para jemaah. Atau pedomannya sudah benar karena Allah, tapi tidak sampai tutup ajal pati. Ya, percuma, sama, tidak akan masuk ke dalam surga. Karena batasnya kita ini sampai mati para jemaah. Tetap di dalam kemurnian pedoman Quran hadis, niat karena Allah berbentuk jamaah ini sampai tutup ajal pati kita. Kalau tidak sampai tutup ajal pati kita, berarti kita gagal, tidak berhasil, tidak sukses. Ini yang kita cari, yaitu pedomannya benar, Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian niat karena Allah. Setelah itu sampai tutup ajal pati tanpa membawa dosa. Ini orang-orang yang beruntung dan akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kemudian di sini saya ingatkan, di dalam menetapi Quran hadis jamaah ini harus bisa menjalankan program, yaitu 5 program yang harus kita laksanakan. Yang pertama yaitu kita mengaji, mencari ilmu. Seperti apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini.
kita mendatangkan kewajiban kita. Kita mendatangkan kewajiban yang harus kita kerjakan sesuai dengan dalil. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang Islam, orang iman. Kalau kita mengaku diri kita orang iman, orang Islam, orang jamaah, berarti harus mengaji. Dan mengaji ini tidak dipandang dari usia. Usianya sudah tua, udah berhenti mengaji, tidak. Mengaji ini mencari ilmu dari sampai liang lahat kita, artinya sampai mati. Dari ayunan, gendongan sampai mati. Ini wajib kita datangkan. Harus kita kerjakan. Kemudian yang kedua yaitu mengamalkan isi dari Al-Quran dan Al-Hadis secara berjamaah. Ini mengamalkan isi Al-Quran dan Al-Hadis, mengamalkan isinya, mengamalkan semua yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Perintahnya dilaksanakan, kemudian larangannya dijauhi sejauh-jauhnya. Setelah itu yang ketiga ceritanya dipercayai apa yang sudah kita kaji. Kemudian setelah kita amalkan, man amila sholihan falinafsi wa man asa faliha. Barang siapa yang beramal kebaikan maka akan bermanfaat, akan baik bagi dirinya. Dan barang siapa yang beramal pada kejelekan maka jelek bagi dirinya. Kemudian setelah kita amalkan, kita belani. Karena Al-Quran dan Al-Hadis ini barang mati tidak bisa berjalan sendiri, menyamperin diri kita, datang kepada diri kita, tidak. Tapi dengan perantara, tapi dengan wujud dari manusia itu sendiri, dengan membawa Al-Quran dan menjalankan, melaksanakan isi Al-Quran itu sendiri. Kita ngaji, ngamal, membela, jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Kalian membelalah, berjihadlah di dalam sabilillah, agamanya Allah, dengan harta, diri dan lisan kamu sekalian. Kemudian yang keempat adalah sambung jamaah. Wujud dari penyaksian diri kita di dunia ini ya sambung ini para jamaah. Karena saling menyaksikan ketertiban diri kita. Oh, dia si A adalah jamaah yang tertib, si B jamaah yang tertib, sehingga bisa menyaksikan. Karena antum syuhada'ullah fil ard, kamu sekalian adalah saksi-saksinya Allah di dalam bumi. Man aroda bubuhatal jannati falyalzamil jamaah. Barang siapa yang menghendaki masuk di tengah-tengahnya surga, maka tetapilah jamaah. Jamaah yang murni para jamaah, jamaah Quran hadis yang melaksanakan Al-Quran dan Al-Hadis dikerjakan secara berjamaah dengan mangkul musnad mutasil sampai mati. Kemudian inti dari kelima-limanya ini yaitu ditutup dengan taatnya kita. Taatnya kita kepada pemimpin kita, pengatur kita, orang yang berhak kita taati. Ini wujud dari ketaatan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian taatlah kepada Allah, Rasul, dan orang yang memiliki perkara. Perkaranya orang Islam, orang iman di antara kamu sekalian. Ini pemimpin kita yang wajib kita taati. Taat Allah, Rasul ini wajib mutlak. Tidak bisa ditawar lagi para jamaah. Kalau ibaratnya ya harga mati itu, harga kuburan. Tidak bisa tidak bisa dikurangi. Harus sesuai dengan perintahnya, menjauhi larangan. Kemudian kepada ulil amri, orang yang memiliki perkaranya orang iman, orang Islam ini, selagi perintahnya tidak maksiat, ucapannya tidak maksiat, perintahnya, perkaranya tidak maksiat, tidak keluar dari kaidah Quran hadis jamaah. Ini wajib kita taati. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Moga-moga Allah paring manfaat, aman, selamat, lancar dan barokah. Mungkin itu mukadimah dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, atau ucapan-ucapan saya yang kurang bisa difahami, kurang bisa dimengerti, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan, muga-muga Allah paring barokah. Kemudian untuk selanjutnya kita baca Al-Quran kita buka Al-Quran kita untuk lebih membarokahkan waktu kita, karena sudah lama tidak berjumpa, tidak bertemu lagi. Hari ini kita bisa bertatap muka lagi, ini berkat nikmat dari Allah. Untuk membarokahkan waktu, kita langsung buka Al-Quran kita lanjutkan untuk bacaannya. Kita masih di surat Al-Isra atau surat Bani Israil, nomor suratnya 17, juz 15, ayatnya kita ayat 56. Ayat 56. Sampun siap nggih? Saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'u alladhina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfan dhurri 'ankum wala tahwila. Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban syadida. Kana dzalika fil kitabi mastura. Wa ma mana'na an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Wa atayna thamudan naqata mubshiratan fadalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wash-shajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yazidum illa tughyanan kabira. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Qala ra'aitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Qala idhhab faman bika minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Wastafziz man istata'ta minhum bisawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal awladi wa'idhum wa ma yaziduhumus syaitanu illa ghurura. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka bil bahri litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Wa idza massakumud dhurru fil bahri ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم
أفأمنتم أن يخشف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاشبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاشفا من الريح فيورقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu an-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil kitab, Allahumma atina hikmah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wal fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wal fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wal fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma barik lana fima a'taitana, Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma yassirna fi amrina, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Moga-moga Allah paring manfaat, lancar dan barokah. Mungkin istirahat sebentar, kita istirahat terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Qul katakanlah wahai Nabi Muhammad. Qul katakanlah wahai Nabi Muhammad, ud'u memanggillah kalian. Ud'u memanggillah kalian kafir, alladzina pada orang, artinya berhala. Za'amtum yang menyangka kalian, za'amtum yang menyangka kalian, min dunihi dari selainnya Allah, min dunihi dari selainnya Allah. Fala yamlikuna maka tidak bisa memiliki, atau menguasai mereka berhala, kasfad durri menghilangkan, kasfa menghilangkan, ad-durri pada kemelaratan atau bahaya, ankum dari kalian kafir, wala tahwila dan tidak memindahkan dan tidak bisa memindahkan mereka atau memindahkan kemelaratan, artinya menghilangkan kemelaratan. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka orang-orang kafir bahwa perintahlah kepada mereka orang-orang kafir untuk memanggil berhala-berhala mereka. Berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka selain Allah. Fala yamlikuna kasfad durri ankum wala tahwila. Dan sesungguhnya mereka berhala tidak bisa memiliki, tidak bisa menguasai, tidak bisa menghilangkan, tidak bisa menguasai panggilan mereka orang-orang kafir, tidak mendatangkan, tidak mengiyakan panggilan mereka orang kafir, dan
kasfadzurri ankum wala tahwila, dan mereka tidak bisa menghilangkan kemelaratan. Tidak bisa menghilangkan kemelaratan dari diri kalian. Ini berhala. Berhala yang kalian sembah itu tidak bisa memiliki apapun, tidak bisa menguasai apapun. Lanjut ke ayat selanjutnya. Ayat 57. Ulaika, demikian itu mereka berhala, yaitu alladzina orang-orang yad'una yang menyembah mereka kafir, yabtaguna, sama mencari mereka kafir atau jin yang menyesatkan orang-orang kafir atau orang-orang kafir yang menyembah pada mereka berhala, ila rabbihim, pada Tuhan mereka, alwasilata pada derajat, ayyuhum, pada derajat di sini ya, atau keluhuran. Alwasilata pada derajat atau keluhuran. Ayyuhum, manakah mereka musyrik, orang-orang musyrik atau jin, aqrabu, yang lebih dekat pada Allah, wa yarjuna, dan mengharapkan mereka jin iman, rahmatahu, pada rahmatnya Allah. Wa yakhafuna, dan khawatir mereka jin beriman, jin yang iman, azabahu, pada siksanya Allah. Inna azaba, sesungguhnya siksa Tuhanmu Muhammad. Inna azaba rabbika, sesungguhnya siksaan Tuhanmu Muhammad. Karena ada apa siksaan, iku mahzuron, didatangkan. Sesungguhnya mereka jin atau berhala, yaitu orang-orang yang disembah oleh orang-orang kafir. Jadi jin atau berhala adalah orang-orang yang disembah oleh orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, dan mereka sama mencari pada Tuhan mereka di dalam derajat atau keluhuran. Manakah yang lebih dekat pada Allah, jin atau orang-orang kafir yang lebih dekat. Sedangkan wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, sedangkan jin-jin yang beriman kepada Allah, mereka takut kepada Allah, mereka menyembah kepada Allah, takut, mengharapkan rahmatnya Allah, dan khawatir akan siksanya Allah, azabnya Allah. Inna azaba rabbika kana mahdzura, karena sesungguhnya siksanya Allah sangatlah pedih, sangatlah menyakitkan, dan akan didatangkan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik kepada Allah. Ini ke ayat 58 ya. Wa immin qaryatin, dan tidak ada dari desa. Wa immin qaryatin, dan tidak ada dari desa. Illa kecuali nahnu, aku Allah. Illa kecuali nahnu, aku Allah. Iku muhlikuha, merusak aku Allah pada desa. Muhlikuha, merusak aku Allah pada desa. Merusak aku Allah pada desa. Sebentar ya.
merusak aku Allah pada desa. Qabla yaumil kiamati, sebelum hari kiamat. Qabla yaumil kiamati, sebelum hari kiamat. Au atau mu'adzibuha, menyiksa aku Allah pada desa. Au atau mu'adzibuha, menyiksa aku Allah pada desa. Azaban, pada siksaan, syadidan, yang sangat atau yang berat. Karena ada apa azalika, demikian itu siksa. Iku fil kitabi, di dalam kitab, yaitu Lauhil Mahfud. Iku masturon, yang ditulis, masturon yang ditulis. Dan tidak ada dari desa, kecuali aku Allah merusak pada desa tersebut. Ada kalanya Allah menyiksa pada desa, merusak pada desa, qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Artinya mungkin karena desa itu berbuat kemaksiatan, artinya bukan desanya pasti. Orang-orangnya, kaum penduduk desa tersebut melakukan pada pelanggaran, penistaan. Sehingga Allah menyiksa pada mereka kaum. Artinya ya orang-orangnya, kaumnya. Sebelum hari kiamat, au mu'adzibuha adzaban syadida, atau aku Allah menyiksa dengan siksaan yang pedih, yang berat, yang sangat. Ada kalanya seperti itu. Disiksa sebelum hari kiamat, atau au mu'adzibuha adzaban syadida. Karena sesungguhnya demikian itu, Allah menyiksa pada mereka, sudah tertulis di dalam kitab yang ditulis, yaitu di dalam kitab Lauhil Mahfud. Artinya sudah diqadar Allah bahwa penduduk desa tersebut akan dirusak, akan disiksa karena kekufuran mereka. Itu zaman dahulu para jamaah, zaman Nabi, zaman kenabian. Contohnya ya seperti kaum Qarun yang dirusak oleh Allah. Kaumnya Nabi Lut yang dirusak oleh Allah, buminya dihujani batu. Ini merusak pada kaum tersebut, dan tempat-tempat tersebut ya juga masih ada, sehingga menjadi pengingat atau menjadi nasihat bagi orang-orang yang datang ke sana, menjadi nasihat kepada orang-orang yang beriman. Waman man'ana, dan tidak mencegah aku Allah. Wama man'ana, dan tidak mencegah aku Allah. An-nursila, bahwa melepaskan aku Allah, atau mengutus, bahwa melepas atau mengutus aku Allah. Bil ayati, dengan ayat mukjizat. Bil ayati, dengan ayat mukjizat. Illa, kecuali an kadzdzaba, bahwa mendustakan biha, dengan ayat mukjizat, sopo al awwaluna, orang-orang yang awal, kafir yang awal, orang-orang kafir yang awal sebelum kafir Mekah. Wa ataina, dan memberi aku Allah Samuda, pada kaum Samuda, pada kaum Samud, yaitu Nabi Solih. Anna kota pada unta mukjizat, unta yang keluar dari batu. Ini unta mukjizat Nabi Solih. Fadzalamu, maka menganiaya mereka biha, pada unta, yang semestinya unta tersebut tidak boleh disakiti, tidak boleh dianiaya, maka malah mereka bunuh. Ini wujud dari penganiayaan mereka, yaitu diterangkan di surat Hud ayat
15. Ayat 65. Di surat Hud ayat 65. Dan aku Allah tidak mencegah bahwa ketika aku Allah mengutus dengan ayat mukjizat, ketika aku Allah memberi ayat mukjizat kepada para nabi yang tentunya berbeda-beda antara nabi satu dengan nabi yang lain, illa an kadzdzaba biha awwalun, kecuali bahwa mereka orang-orang kafir akan mendustakan pada ayat mukjizat tersebut. Contohnya wa ataina samudan naqata mubsyiratan fadzalamu biha, yaitu aku Allah memberi ayat mukjizat kepada Nabi Shalih kaum Samud yang berupa unta yang keluar dari batu. Akan tetapi mereka malah menganiaya pada mereka unta, yang semestinya unta tersebut dirawat, tidak boleh dianiaya, tidak boleh dibunuh, malah mereka bunuh. Dianiaya saja tidak boleh para jamaah, tapi mereka malah membunuhnya. Ini wujud dari penganiayaan mereka. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Wa ma nursilu, dan tidak melepaskan aku Allah, tidak mengutus al ayati pada ayat mukjizat illa kecuali tahwifan untuk menakut-nakuti. Dan aku Allah tidak mengutus pada ayat mukjizat tersebut kecuali untuk menakut-nakuti pada mereka, untuk menggoda mereka di mana tingkat ketakwaan mereka. Seberapa ketakwaan mereka kepada Allah, taat mereka kepada Allah sampai di mana? Ketika Allah mengutus pada para nabi dan membawa ayat mukjizat, apakah mereka akan mempercayai, akan tetap beriman kepada Allah, atau malah mengkafiri Allah, tidak percaya dengan para nabi tersebut dan mukjizat yang dibawa oleh para nabi tersebut. Wa'idh kulna, dan ketika itu kulna berfirman aku Allah, laka padamu Muhammad, inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu Muhammad iku ahato menguasai atau meliputi bin nasi pada manusia. Wa ma ja'alna, dan menjadikan aku Allah, ar-ru'ya pada pandangan mereka, allatiyan arainaka memperlihatkan aku Allah, illa kecuali fitnatan, menjadi kerusakan. Linnasi bagi manusia. Wasyajarota, dan pohon al-mal'unata yang dilaknati. Wasyajarota, dan pohon al-mal'unata yang dilaknati. Fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Fama yaziduhum, maka tidak menambahum pada mereka. Illa kecuali tuyanan durhakanya. Kabiron, yang besar. Artinya tambah kufur, tambah kekafirannya. Dan ketika aku Allah berfirman kepadamu Nabi Muhammad, yang isinya inna rabbaka ahata binnas, sesungguhnya Allah meliputi pada tiap-tiap manusia, menguasai pada tiap-tiap dirinya manusia. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati ara'ainaka illa fitnatal linnas. Dan aku Allah menjadikan pada pandangan mereka
yang mana aku Allah memperlihatkan pada mereka, padamu Muhammad, kecuali fitnatal linnas, menjadi kerusakan bagi manusia. Artinya engkau akan dicoba, engkau akan dicaci maki oleh orang kafir. Karena orang-orang kafir, mereka tidak akan percaya dengan kenabiannya Nabi Muhammad. Karena ya padahal di dalam kitab Taurat dan Injil dijelaskan, diterangkan. Tapi mereka tidak mau beriman, tidak mau mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah sebagai nabi yang diutus untuk mereka. Fama yaziduhum wasyajaratal mal'unata fil Qur'an, dan Allah menjadikan pohon yang dilaknati di dalam Al-Qur'an. Allah menjadikan pohon yang dilaknati di dalam Al-Qur'an. Dijelaskan di dalam surat Ad-Dukhan ayat 53. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat 53. Atau di surat As-Saffat ayat 62 sampai 64. 62 sampai 64, yaitu pohon yang hidup di dalam neraka jahanam. Tujuannya agar mereka tambah kufurnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, muga-muga Allah paring barokah. Untuk tafsir Al-Qur'annya mungkin cukup sekian. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad ibnu Yunus, haddatsana Zuhair wa Abu Bakar ibni Abbas wa Mandal an Mutarraf an Abi Jahm an Khalid ibni Wahban an Abi Dzar. Qala, berkata siapa Abi Dzar? Qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraqal jamaah kida siberin faqad khala'a ribqatal Islam min unuki. Barang siapa faraqo yang memisahi siapa orang, al jama'ata pada jamaah, kida siberin kira-kira satu jengkal. Artinya ini yaitu tidak taat, tidak mengiyakan atau menentang pada satu peraturan. Ini dikatakan kidron. Kida siberin. Artinya satu jengkal itu ya tidak taat atau menentang pada satu peraturan. Faqad khala'a, maka sungguh-sungguh lepas apa ribqatal Islam, talinya Islam min unukihi, dari lehernya orang. Nabi bersabda, barang siapa yang memisahi pada jamaah kira-kira satu jengkal, tidak taat, menentang pada satu peraturan, maka sesungguhnya dia telah melepas tali agama Islam dari lehernya. Berarti bisa dikatakan mereka tidak dikatakan Islam lagi, tidak dikatakan iman lagi pada saat itu. Ketika dia mati, maka matinya ya mati dalam keadaan kafir. Artinya mereka akan masuk ke dalam neraka. Para jamaah seperti itu nih. Dihati-hati. Kita lanjutkan. Haddatsana Abu Nu'man, haddatsana Hammad ibnu Zaid anil Ja'di Abi Utsman, haddatsani Abu Roja al-Utarid. Qala, berkata Abu Roja, Sami itu mendengar aku
Abu Roja Ibnu Abbas pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Qala bersabda siapa Nabi? Man barang siapa ro'a yang melihat siapa orang. Man barang siapa ro'a yang melihat siapa orang. Min amiri dari amirnya orang, dari amirnya orang. Syai'an pada sesuatu maksudnya baik perbuatan atau ucapannya. Ucapan atau perbuatan yakrohu yang benci siapa orang hu pada syai'. Yakrohu yang benci siapa orang hu pada syai', ucapan dan perbuatannya. Falyasbir, maka hendaklah bersabar siapa orang. Falyasbir, maka hendaklah bersabar siapa orang. Alaihi atas syai' atau amir. Fa'innahu maka sesungguhnya kelakuan. Man barang siapa faroko yang memisahi siapa orang. Al jama'ata pada jamaah. Shibron satu jengkal. Shibron satu jengkal. Famata maka mati siapa orang. Famata maka mati siapa orang. Illa kecuali mata mati siapa orang. Mitatan mati jahiliyatan jahiliyah. Nabi bersabda, barang siapa yang melihat pada amirnya, pada sesuatu yang dia benci, baik ucapannya amir yang tidak menyenangkan, tidak enak didengar, atau perbuatannya tidak mencerminkan, tidak bisa mengayomi pada rokyahnya, kalian benci, maka hendaklah kalian bersabar. Bersabar atas ucapan atau perbuatan mereka amir. Kita diperintah falyasbir, bersabar para jemaah. Bersabar atas perbuatan atau ucapan amir yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi. Mungkin ya karena mungkin tidak sengaja melakukan hal tersebut, kemudian kita lihat dan kita mengingkari tersebut, mengingkari atas ucapan dan perbuatannya amir, kita tidak senang. Fa innahu man faraqal jamaah, karena barang siapa yang memisahi pada jamaah kira-kira satu jengkal artinya tidak karena melihat perbuatan atau ucapannya dalam atau kebijaksanaannya atau yang lain-lainnya. Satu jengkal. Famata illa mata mitatan jahiliyah. Maka karena dia memisahi jamaah, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Mati jahiliyah. Nah, ini shibronnya kita. Melihat ucapannya amir, kemudian kita memisahi jamaah. Tidak senang dengan amirnya, kita keluar dari jamaah. Ini jangan sampai. Kalau sudah seperti itu, kemudian kita memisahi jamaah dan mati, maka mati kita adalah mati jahiliyah. Naudzubillahi min dzalik. Tapi kita diperintah supaya bersabar atas ucapan, tingkah laku, perbuatan atau kebijaksanaannya mungkin yang tidak kita sukai. Selagi tidak diperintah maksiat dan harus bersabar. Kalau perintahnya sudah maksiat para jamaah, keluar dari aturan Quran dan Al-Hadis, maka wajib kita ingkari, tidak boleh kita taati, bahkan kita malah menyelisihi. Kalau bisa kita nasihati, karena
orang yang bisa nasihat kepada pemimpinnya, pengaturnya ini adalah dikatakan jihad yang sangat besar. Jihad yang sangat besar. Tapi kita supaya bersabar atas ucapannya amir, perbuatannya amir yang tidak kita sukai. Pokoknya sabar itu ya sampai kita mati berjamaah. Mungkin ya, namanya orang itu ya kadang lupa, kadang salah. Kita supaya tetap bersabar di dalam menetapi Quran hadis jamaah ini. Lanjut, Anil Harith al-Ash'ari, qala berkata siapa Harith? Wa qala dan bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana dan aku nabi iku muru perintah aku Nabi Muhammad kum pada kalian bi khamsin dengan 5 perkara. Allahu adapun Allah iku amaroni perintah siapa Allah ni padaku Nabi. Amaroni perintah siapa Allah ni padaku Nabi bihina dengan 5 perkara. Nabi bersabda, sesungguhnya aku Nabi Muhammad diperintah Allah dengan 5 perkara. Aku Nabi perintah kepada kalian dengan 5 perkara. Dan begitu pula aku Nabi juga diperintah Allah dengan 5 perkara ini. Jadi Nabi diperintah Allah dengan 5 perkara. Dan Nabi memerintahkan 5 perkara Allah ini kepada para umatnya Nabi Muhammad. Yang pertama al-jamaah. Jamaah artinya menetapi jamaah, berjamaah. Al-jama'atu rahmah wal firqatu adzab. Yang pertama, menetapi Quran hadis jamaah dengan berjamaah. Yang kedua wassam'u dan mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Nabi, amir kalian. Selagi perintahnya tidak maksiat wajib didengarkan. Yang ketiga wat-ta'atu dan ta'at. Ta'at selagi perintahnya tidak maksiat. Tapi kalau perintahnya maksiat wajib tidak didengarkan dan tidak kita taati. Tapi selagi perintahnya tidak maksiat wajib kita taati dan kita dengarkan. Yang keempat wal hijratu dan hijrah. Hijrah umumnya dulu dari Mekah ke Madinah. Kemudian kalau sekarang ya hijrah ini pindah dari awalnya tempat yang tidak lancar ibadahnya, kemudian kita pindah hijrah ke tempat yang lancar untuk beribadah. Ini hijrah. Kemudian yang kelima wal jihadu dan membela atau jihad fi sabilillah di dalam sabilillah agamanya Allah. Itu yang kelima. Fa innahu maka sesungguhnya kelakuan man barang siapa kharaja yang keluar siapa orang minal jamaati dari jamaah kida shibrin kira-kira 1 jengkal faqad khala'a maka sungguh-sungguh mencabut siapa orang riba kotal Islam pada talinya Islam min unuki dari lehernya illa kecuali ayyuraji'a jika kembali siapa orang, artinya bertobat ketika keluar dari agama Islam, keluar dari melepas tali Islam dari lehernya, kemudian dia bertobat menyadari tidak akan mengulangi lagi dan bertobat membayar kafaroh, kemudian melaksanakan kafarohnya dengan tobat nasuha tentunya. Waman dan barang siapa da'a yang mengajak siapa orang atau memanggil panggilan jahiliyah,
mengajak atau memanggil pada panggilan jahiliyah padahal sudah beriman. Bidakwati jahiliyati dengan ajakan atau panggilan jahiliyah, fahuwa maka adapun orang iku min jutha jahannam, dari batu neraka jahanam, atau termasuk kayu bakarnya neraka jahanam, bahan bakarnya neraka jahanam. Qalu berkata mereka sahabat, ya Rasulullah, fa'in soma, dan walaupun berpuasa siapa orang, dan walaupun berpuasa siapa orang, qala bersabda siapa Nabi, wa'in, wasola dan sholat siapa orang, saya ulangi, wa'in soma dan meskipun puasa siapa orang, wasola dan sholat siapa orang, faqala maka bersabda siapa Nabi, wa'in sholla, dan walaupun sholat siapa orang, wa in sholla, dan walaupun sholat siapa orang, wa shoma, dan puasa siapa orang. Tapi wa za'ama, dan menyangka siapa orang, mengakui annahu sesungguhnya dia iku muslimun orang Islam, muslimun orang Islam. Fada'u maka mengundanglah atau memanggillah kalian, fada'u maka mengundang atau memanggillah kalian, al muslimina pada orang-orang Islam, wal mu'minina dan orang-orang iman, al muslimina pada orang-orang Islam, bi asmaihim dengan nama-nama mereka, bi asmaihim dengan nama-nama mereka, ala ma syammahum, ala ma atas apa-apa, sammaum yang telah memberi nama atau sesebutan hum pada mereka, sopo Allah azama mulia wa jalla dan maha agung, yaitu al muslimina wal mu'minina ibadallah, al muslimina orang-orang Islam, wal mu'minina dan orang-orang iman, atau ibadallah wahai hambanya Allah. Barang siapa yang memanggil pada orang-orang iman dengan panggilan jahiliyah, padahal mereka sudah beriman kepada Allah, tapi tetap dipanggil panggilan jahiliyah, maka mereka akan menjadi kayu bakarnya neraka jahanam. Kemudian sahabat bertanya, wahai Nabi, apakah ketika mereka mengerjakan sholat atau berpuasa, apakah mereka tetap akan menjadi bahan bakarnya neraka jahanam? Nabi bersabda, iya. Wa in sholla wa in soma, walaupun dia sholat, walaupun dia mengerjakan puasa. Karena sesungguhnya orang Islam, kalian mengundanglah atau memanggillah pada orang-orang Islam dengan nama-nama mereka yang telah Allah berikan kepada mereka, yaitu al-muslim, wal mu'min, ibadallah, hambanya Allah, orang Islam, orang iman, dipanggil dengan panggilan yang bagus, panggilan orang iman. Titik. Kita lanjutkan. Babun bab, kaifa bagaimanakah al-amru perkara atau perintah. Al-amru perkara atau perintah. Idza lam takun ketika tidak ada opo jama'atu jamaah. Bab menerangkan, menjelaskan bagaimanakah agama memerintahkan kepada diri kita harus berbuat apa atau apa yang harus kita lakukan ketika tidak ada jamaah di muka bumi ini. Jamaah sudah hilang, sudah musnah. Ini Haddatsana Muhammad ibnul Mutsanna, haddatsana Al-Walid ibnu Muslim, haddatsana Abu, haddatsana Ibnu Jabir, haddatsani Bushru ibnu Ubaidillah Al-Hadrami, annahu sesungguhnya Bushru sami'a mendengar Aba Idris Al-Khawlani, annahu sesungguhnya Aba Idris sami'a mendengar
Hudzaifah pada Hudzaifah bin Al-Yaman. Yaqulu berkata siapa Hudzaifah? Yaqulu berkata siapa Hudzaifah? Karena telah ada sopo annasu manusia. Yas'aluna sama bertanya mereka Rasulullah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di zaman dahulu sudah ada manusia yang bertanya kepada Nabi. Bertanya kepada Nabi anil khairi tentang kebaikan. Anil khairi tentang kebaikan. Wa kuntu dan telah ada aku Hudzaifah. Iku as'alu bertanya aku Hudzaifah hu pada Nabi anisyari dari kejelekan. Dan aku Hudzaifah bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Asyari makhofata yang karena takut atau khawatir ayyudrikani jika menjumpai apa kejelekan ni padaku Hudzaifah. Karena aku khawatir bahwa kejelekan itu akan datang kepadaku. Fakultu maka berkata aku Hudzaifah, ya Rasulullah wahai Nabi utusannya Allah, inna kunna sesungguhnya ada kami iku fi jahiliyati di dalam zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Wasyarrin dan kejelekan. Dulu saya Abu Hudzaifah hidup di zaman jahiliyah dan zaman kejelekan. Hidup di zaman jahiliyah yang dikerjakan adalah kejelekan-kejelekan. Faja'a maka mendatangkan na pada kami. Faja'ana maka mendatangkan na pada kami sapa Allah mendatangkan bihadzal khair dengan ini kebaikan, bihadzal khair dengan ini kebaikan, artinya agama Islam. Fahal maka adakah ba'da hadzal khair setelahnya ini kebaikan, ba'da hadzal khair setelahnya ini kebaikan min syarri dari kejelekan. Pertanyaan saya Nabi, pertanyaannya Hudzaifah kepada Nabi, setelah saya hidup di zaman kebaikan ini, apakah akan ada zaman kejelekan dari setelahnya kebaikan? Hidup di zaman baik, apakah setelah itu akan ada zaman kerusakan? Qala bersabda Nabi, na'am, iya. Kultu berkata aku Hudzaifah, fahal wahal dan adakah ba'da dzalika syarri dari setelahnya demikian itu kejelekan, min khairi dari kebaikan? Apakah setelah zaman kejelekan tersebut akan ada zaman kebaikan lagi? Qala bersabda Nabi, na'am, iya. Tapi wa fihi dan di dalam kebaikan dakhonun asap. Dakhonun asap. Artinya kebaikan-kebaikan yang sudah tidak murni, sudah tercampur dengan kebatilan ini. Asapnya kebaikan. Artinya tidak murni lagi, sudah tercampur, terkontaminasi dengan kebatilan. Ta'rifu mengerti engkau. Kultu berkata aku Hudzaifah. Wa madakhonu dan apakah asapnya kebaikan? Wa madakhonu dan apakah asapnya kebaikan? Lalu asap kebaikan itu apa Nabi? Qala bersabda Nabi, yaitu kaum yahduna yang menunjukkan mereka kaum bi ghairi hadyi dengan selainnya petunjukku Nabi. Dengan selain petunjukku Nabi. Artinya pekerjaan-pekerjaan atau amalan yang mereka kerjakan itu terlihat baik. Contohnya mengajak sholat, tapi ajakannya baik, tapi di dalamnya sudah tidak murni lagi.
Ta'rifu mengerti engkau Hudzaifah minhum dari mereka kaum, dan engkau hidup di kalangan mereka. Wa tunkiru dan mengingkari engkau Hudzaifah. Qultu berkata aku Hudzaifah, fal maka adakah ba'da dzalika setelah demikian itu kebaikan, ba'da dzalikal khair setelah demikian itu kebaikan, min syarri dari kejelekan, apakah setelah kebaikan tersebut ada kejelekan lagi? Qala bersabda Nabi, na'am, iya, yaitu du'atun orang-orang yang mengajak, artinya dengan sengaja menyesatkan, ala abwabi jahannam, atas pintunya neraka jahanam, man barang siapa ajabahum yang mengabulkan hum pada ajakan mereka, ilaiha pada pintunya neraka jahanam, qadzafuhu maka menjatuhkan siapa orang yang mengajak, hu pada man, fadzafuhu maka menjatuhkan siapa orang yang mengajak, hu pada man, fiha di dalam neraka jahanam. Qultu berkata aku Hudzaifah, ya Rasulullah, sifhum, semoga menerangkan engkau, hum pada mereka orang yang mengajak. Wahai Nabi, kasih saya petunjuk atau tunjukkan ciri-ciri tanda-tanda mereka. Qala bersabda siapa Nabi, hum adapun mereka, iku min jildatina dari kulit kami, dari kulit kami. Artinya mereka mengerjakan agama kami, agama Islam. Wa yatakallamuna dan berbicara mereka bi alsinatina dengan bahasa kami, bahasa Arab. Artinya mereka ya orang-orang yang mengajak pada mengerjakan agama Islam sehingga terlihat meyakinkan. Qultu berkata aku Hudzaifah, fama ta'muruni maka apakah perintah engkau Nabi, fama ta'muruni maka apakah perintah engkau Nabi, na pada kami, ni padaku Hudzaifah, in adrokani jika menjumpai aku, dzalika pada demikian itu zaman. Lalu apabila aku menjumpai demikian itu zaman, para saudara jamaah, engkau Nabi perintah kepadaku untuk berbuat apa? Apa yang harus aku lakukan? Qala bersabda Nabi, talzamu jamaah. Talzamu menetapilah engkau al jama'atil muslimina pada jamaahnya orang-orang Islam. Jama'atul muslimina pada jamaahnya orang-orang Islam. Wa imamahum dan imam mereka, pemimpin mereka. Qultu berkata aku Hudzaifah, fa illam yakun maka jika tidak ada. Apabila jika tidak ada Nabi, gimana? Lahum bagi mereka muslim. Fa illam yakun maka jika tidak ada lahum bagi mereka muslim apa jamaatu jamaah. Wala dan tidak ada imamun imam. Lalu bagaimana kalau tidak ada imam, tidak ada jamaah? Qala bersabda Nabi, fa'tazil memisahilah engkau atau menyendirilah, tidak mengikuti orang-orang kafir tersebut. Tilkal firqo pada demikian itu perpecahan. Kula kesemuanya. Walau anta addo, dan walaupun menggigit engkau artinya berpegang teguh,
bi asli sajaratin, dengan akarnya pohon. Artinya saking beratnya di dalam melaksanakan perintahnya Allah di dalam golongan mereka. Jadi aturan-aturan Allah sudah tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dikerjakan di kalangan mereka. Hatta yudrika, sehingga menjumpai kepadamu opo al mautu mati, opo al mautu mati. Wa anta, dan adapun engkau iku ala zalika, tetap atas di dalam demikian itu. Ala zalika, tetap atas demikian itu. Artinya di dalam keadaan menetapi agama Islam, walaupun di kalangan kalian sudah tidak ada jamaah, tetap kalian harus berpegang teguh di dalam jamaah, tidak boleh berpecah belah, tidak boleh mengiyakan pada ajakan mereka orang-orang kafir, tidak boleh memisahi pada jamaah, tidak boleh menentang pada Allah dan Rasul, tetap di dalam Quran hadis jamaah walaupun keadaannya seberat itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Moga-moga Allah paling manfaat, lancar dan barokah. Mungkin perjumpaan kita pada pagi hari ini cukup sekian. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari awal sampai akhir, akhirul qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.